Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar nilai polinomial. Materi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, laju pelepasan atau discharge rate sebuah sungai adalah suatu ukuran aliran air sungai selama bermuara ke sebuah danau, laut, atau samudra. Laju ini bergantung pada banyak faktor, tetapi terutama dipengaruhi oleh curah hujan di area sekitarnya dan sering musiman. Anggap laju pelepasan sungai bisa dimodelkan oleh dB sama dengan negatif B pangkat 4 ditambah 22 B pangkat 3 dikurangi 147 B kuadrat ditambah 317 B ditambah 150, di mana dB menampilkan laju pelepasan dalam ribuan meter kubik air per detik pada bulan B. B itu menunjukkan bulannya. Misalkan B sama dengan 1 itu berarti Januari, B sama dengan 2 berarti Februari, dan seterusnya. Permasalahannya, berapakah laju pelepasan pada bulan Juli pada musim kemarau? Permasalahan yang kedua, apakah laju pelepasan pada bulan Maret akhir musim hujan lebih tinggi daripada bulan November awal turunnya hujan? Permasalahan yang ketiga, pada bulan apakah laju pelepasan paling tinggi? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita belajar dulu konsep dari menentukan nilai polinomial. Jadi, nilai polinomial itu bisa ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, cara substitusi dan cara Horner. Yang cara substitusi, kalian sudah pernah dengar istilahnya saat kalian belajar sistem persamaan linier dua variabel saat SMP. Nah, di situ konsepnya sama, yaitu substitusi itu menggantikan. Jadi kalian menggantikan variabel yang ada pada persamaan dengan suatu bilangan yang dikehendaki. Nah, yang cara baru yaitu cara Horner. Nah, akan kita pelajari hari ini. Langsung saja ke contoh soal. Nomor 1, nilai polinomial 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x ditambah 3 untuk x sama dengan negatif 1 adalah, di sini Bu Hita mau menjelaskan dengan cara substitusi terlebih dahulu. Kita tulis lagi soalnya, 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x ditambah 3. Nah, di sini minta diganti dengan negatif 1 x-nya. Jadi ditulis lagi sama. Di sini ada 2, kita tulis 2. Nah, di sini ada x, tapi x-nya minta diganti dengan negatif 1. Ya sudah, negatif 1 pangkat 3 dikurangi 4. X-nya minta diganti dengan negatif 1 pangkat 2 dikurangi negatif 1 ditambah 3. Sekarang dihitung 2 negatif 1 pangkat 3, diingat-ingat artinya bukan negatif 1 kali 3, tetapi negatif 1 pangkat 3 itu artinya negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Nah, ini negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1 dikali dengan negatif 1 berarti hasilnya negatif 1. Dikurangi 4. Nah, ini negatif 1 pangkat 2 berarti hasilnya negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1. Nah, ini negatif ketemu negatif berarti positif 1 ditambah 3. Sekarang dihitung 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Negatif 4 dikali 1 berarti negatif 4 ditambah 1 tambah 3 4. Sama dengan hasilnya nih habis 0 berarti tinggal negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Mudah ya nak? Sekarang cara yang Horner. Perhatikan caranya. Jadi kalian buat skema seperti ini dulu. Lalu kalian tuliskan suku yang berpangkat paling tinggi, yaitu di sini ada 2x pangkat 3. Kalian tuliskan variabelnya saja, yaitu x pangkat 3. Lalu kalian
turun lagi pangkatnya setelah X pangkat 3 yaitu X pangkat 2. Setelah X pangkat 2 yaitu X pangkat 1 atau X, lalu ditulis setelah ini konstanta. Lalu kalian tuliskan koefisiennya. X pangkat 3 koefisiennya yaitu 2, X pangkat 2 koefisiennya yaitu negatif 4, X koefisiennya negatif 1, dan konstantanya yaitu 3. Lalu kalian yang ini kalian tulis di sebelah kiri yaitu negatif 1. Diperhatikan langkahnya. Yang pertama, kalian tinggal turun saja 2-nya ini. Jadi 2. Setelah itu, kalian kalikan dengan bilangan yang di atas ini. Jadi 2 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 2. Lalu ke bawah itu artinya ditambah. Berarti negatif 4 ditambah dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Lalu dikali lagi dengan bilangan yang sebelah kiri pojok. Artinya dikali. Ini berarti negatif 6 dikali dengan negatif 1 sama dengan 6. Lalu ditambah negatif 1 ditambah dengan 6 sama dengan 5. Lalu dikali lagi dengan atasnya. 5 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 5. Lalu ditambah 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Jadi nilainya adalah negatif 2. Sama seperti yang tadi cara substitusi.